Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Salawat beriringan dengan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan Kota Mekah Intan Badriah di dalam syurga, buah hati Siti Aminah, belahan jantung Sultan Abdullah, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan seterusnya kepada taruna-taruni SMK Sepat Padang. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya memasuki acara, yaitu protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Herman Tanjung. Kepada beliau dipersilakan. 2 kalimat syahadat. Ini rata-rata kita tidak ada yang tidak tahu lagi itu. Udah tahu semua. Apalagi Islam. Di luar Islam pun sudah ada yang tahu tuh. Udah banyak yang tahu tuh. Ternyata untuk masuk ke dalam musola itu pintu gerbangnya di sana tuh. Bisa sana, bisa sana. Baru nyampe ke sini. Masuk ke dalam Islam, syarat utamanya harus syahadat. Nggak bisa, mohon izin, mohon maaf kalau ada yang berbeda akidah dengan kita, yang di luar, yang mendengar, dan kita juga live di YouTube ini ya. Tidak bisa, tidak sah diterima keislaman seseorang itu kalau dia tidak satu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti ada konsekuensinya. Kita lihat dulu pengertian syahadat. Pengertian syahadat. Kalau mau catat silakan ambil cara intisarinya, nanti mungkin agak didiktekan agak susah gitu kan, lambat nantinya. 2 kalimat syahadat, dia ada hanya 2 kalimat, tidak banyak. Ternyata 2 kalimat itu menentukan, sangat menentukan seseorang hamba itu di hadapan Allah sebagai Sang Khalik. Itulah 2 kalimat syahadat. Makanya antum tidak boleh main-mainkan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dipermainkan dalam kajian bab pernikahan. Itu sudah Bapak sering Bapak sampaikan. 1 adalah nikah. Yang kedua talak. Ketiga apa yang ketiga? Rujuk. Ya. Dan syahadat ini langkah awalnya. Jadi sebelum dia dinikahkan itu oleh walinya, itu dia harus syahadat dulu. Makanya sangat bahaya kalau tidak hafal dia syahadat itu. Aja sampai tidak hafal. Harus 2 kalimat. Jadi syahadat itu adalah pengakuan diri seseorang hamba. Mau dicatat mau tidak terserah, tangkap saja tidak apa-apa, nanti tuangkan saja dalam bentuk tulisan, bahwa dia mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Dia 2 kalimat itu. Syahadatain yang sering dikenal, 2 kalimat syahadat. Nanti ada bahagiannya, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Tidak pakai mic terangkan kan? Lain. Kadang mic barik apa begini. Ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu ke Allah. Apa ucapannya, Ustaz? Tuh syahadat tauhid itu. Ya, Ustaz Dayat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan menggawi je lah. Layu tu mah. Syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Ya, sama itu tujuannya ke situ itu. Syahadat Rasul. Karena ada kata-kata Rasul di sana. Apa ucapannya? Pakai SY, wa ashha. Nah tuh, coba ulang lagi.
Ini terlalu serius mana nampaknya tu mah. Wa asyhadu anna Muhammad. Wes, syukran. Mamanahu. Yang pertama, kalimah yang pertama apa artinya? Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, dan saya bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Syukran. Dasarnya sudah itu. Ya, kalau ingin mendalami ilmu tauhid, silakan buka YouTube Bapak nantinya ya. Masuk promosi ya. Iklan. Ya. Jadi ternyata bukan hanya aku bersaksi, tapi aku mengakui. Itu pengakuan itu. Berbeda. Karena kesaksian manusia itu bisa diterima, bisa ditolak. Jam sekian kejadian di situ, ada kejadian itu, antum melihat, enggak Pak, kesaksianmu ditolak, sidang bubar, nah, kan kayak gitu. Kalau di sidang pengadilan, enggak terima itu. Kenapa? Enggak melihat. Nah sekarang Allah itu enggak nampak oleh kepala kita, mata kepala kita, tapi ada. Maka aku mengakui. Nah itu di atas aku bersaksi itu pemahamannya. Nampak tidak nampak di mata kepala awak, kita wajib mengakui atau aku mengimani sama itu. Jadi syahadat ada dua, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Syahadat tauhid kepada Allah, syahadat Rasul kepada ndak sah syahadat seseorang kalau hanya ke Allah saja. Tidak diterima syahadat seseorang kalau hanya kepada Nabi saja. Harus kedua-duanya. Nah, itu penting. Ya. Kalau donang kebatanya boleh. Selanjutnya, ini di luar laptop tadi ya. Selanjutnya, Allah menyatakan di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Ya Muhammad, laula Muhammad, kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Berarti kehebatan Nabi Muhammad. Yang kedua, ya Muhammad, namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Di mana itu? Dalam syahadat. Ah itu. Jangan mengantuk je lah. Siang ngantuk, malam mengantuk je. Dalam lokal lalu je. Ai kacau dulu ya kau. Bagus jadi orang awak tu. Okey. Jadi begitu hebatnya. Maka Nabi Muhammad itu gelar beliau apa? Yang paling dekat dengan Allah. Apa itu? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, wakil Allah. Jadi wakil Allah di bumi. Nah, itu Nabi Ibrahim itu. Kalau Nabi Muhammad apa? Habibullah. Mamanahu Habibullah? Orang yang paling dicintai. Itu saking hebatnya tuh. Enggak ada lagi manusia di atas itu, enggak ada. Makanya yang dua tadi dalilnya dalam hadis kursi, aku tidak jadikan langit dan bumi beserta isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Luar biasa. Jadi beruntunglah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua kalimat syahadat tu sudah hafal rasanya itu. Tidak ada yang tidak lagi. Kan tidak perlu diajarkan lagi doh. Lanjut. Yang kedua, urgensi dua kalimat syahadat. Nyeleh doa Pak perinkan seketik tadi itu. Satu. Aduh lanjut dah lah. Kalau enggak ini yang salah. Satu. Kalimat syahadat itu adalah pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Jadi kalau ingin masuk ke dalam Islam harus membaca dua kalimat syahadat bagi yang di luar Islam.
Bagi yang sudah berada di dalam Islam, maka sering dibaca 2 kalimah syahadat tersebut, terutama di dalam solat. Berapa kali solat sehari semalam? 5 rakaat. 5 rakaat datang gua tu dah. 5 waktu. Itu tidak ada yang tidak tahu lagi itu dah. Itu dah tahu semuanya itu. Jadi ternyata 2 kalimah syahadat itu adalah syahadat pintu gerbang masuknya ke dalam Islam. Kalau ada dusana-dusana awak nan kai ingin bergabung ke dalam Islam, tu dulu. Masuk dulu. Ya, baca tu. Baru kalau laki-lakinya sunat, gitu kan? Harus. Oh, nyo umur lah 60 apa? Yo 60 potong. Ada cerita ada. Tapi jangan sadolah Habis kau. Yang kedua, ya, kita tidak bahas itu ya. Bahas syaratnya saja. Kalimah syahadat adalah intisari ajaran Islam. Luar biasa. Ingat itu? Intisari. Intisari itu apa tuh? Pokok dari segalanya. Hah? Pokok dari segalanya. Pokok dari segalanya. Kalau biasanya ibu-ibu, aku banyak ibu-ibu sih kok. Ibu-ibu kan hobi masak itu. Pakai itu, namanya tuh mempalamak gulai itu apa namanya itu? Santan. Santan. Santan itu dari mana? Dari karambiah. Langsung saya karambiah tu. Ndak. Dipangan dulu. Karambiah tu di mana letak? Di batangnya. Di batangnya dipangan dulu. Dipanjek Siapa menjek? Tak sadar lah, kau urang menjek, kau baru menjek, barang lah gitu kan. Kau macam-macam menjek itu. Nampak kok? Dia tahu tentang karambiah lah. Lah turun karambiah itu turunkan di urang atau di baru lah bisa atau di gulai itu. Belum, dipangan dulu. Ayan buka. Sabui tu sabui istilah itu. Lah buka sabui lah langsung bisa digulai itu. Dipangan lo. Dibalah dulu. Hanya ini dibalah. Kepala diampuk itu kan. Lah dibalah lalu bisa langsung tu. Belum dipangan lo. Buang air tu. Ada dulu cerita panjang ada cukup ke tu sunat kan. Ada seorang yang soleh, dia hanya yakin kepada gurunya, kecik gurunya, ada ikan, nyobalah karambiah, melencik ikan dalamnya. Itu kesimpulan ceritanya. Kita tidak bahas itu ya. Lah dibalah, keluar lah bisa tu. Dipangalai, diparui lo. Diparui, masuk parui. Diparut ya, diparui, dipangan. Dikuku tu Kecik si lalu Muhammad tu Dikuku. Dikuku lah bisa tu. Makan salah karambiah no tu. Belum. Dipangan dulu. Diramas, apa diremas? Dirameh. Diremas. Bahasa Minangnya dirameh itu kan. Bahasa Indonesianya apa diremas? Diperas. Mohon maaf. Kalau ada ibu bahasa Indonesia mohon maaf ya. Ambo ya bahasa Indonesia ambo mungkin antara 2 sangat antara barala tu gitu kan. Diperas lah itu. Di Syariah. Kau ndak pada dak karena kau harus kasih kau. Lah sudah itu pengalai. Maka saya mentah tu. Panjang tanya tu. Lah selesai sadonyo baru kita menikmati enaknya, lamaknya santan tu. Lama gulai itu. Lai gulai karambiah namanya. Siapa dapat nama? Gulai ayam ke, gulai ikan ke, padahal ikan bermasuk tu. Begitulah. Lai protesnya. Ndak. Ternyata 2 kalimah syahadat itu intisari dari ajaran Islam. Maka jangan dipermainkan. Seluruh umat Islam terutama jangan dipermainkan. Terutama Islam tanggung-tanggung. Kalau Islam lagi kuat ndak balah, ndak ragu ada. Islam tanggung-tanggung gua. Tu Islam KTP. Dan ketiga, kalimah syahadat itu adalah azas perubahan. Dengan adanya 2 kalimah syahadat yang diperjuangkan oleh seluruh para nabi dan rasul, maka umat manusia berubah kepada kebaikan.
Awalnya dulu, bermacam-macam lah siklus kehidupan manusia. Yang keempat, kalimat syahadat adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Ustaz, tengah. Kampai sentara. Yo, Yo, nanggaga. Iyo dukun masyadat. Menganya adalah inti dakwah perjuangan. Itu kemana tuh? Ulang lah. Para nabi dan rasul. Coba antum bayangkan itu. Seluruh para nabi dan rasul memperjuangkan kalimat tauhid. Di dalam sering Bapak sampaikan itu, seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Udah jelas itu. Enggak ada ikhtilaf lagi para ulama. Udah ada dalam Al-Quran dijelaskan. Makanya jangan ragu lagi. Jadi dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid, kalimat syahadat tersebut adalah inti dakwah para nabi dan rasul, mulai daripada Nabi Adam alaihi salam, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari gelar saja tuh berbeda itu. Komandan di atas komandan di SPAN ini apa namanya? Apa gelarnya? Komandan di atas komandan. Enggak, di SPAN dia siswa lah, siswa. Dampe. Berang sama. Apa danmen? Danpen. Danmen. Itu yang belatas ya. Di bawah danmen. Wadanmen. Oh, kil ya. Di bawah wadanmen. Badanmen. Kaki men. Masa kaki. Oh, cuma semua. Jadi bagus sampai ke situ tadi ya. Jadi dah. Dua kalimat syahadat adalah inti perjuangan para nabi dan rasul. Besok semuanya bawa buku lagi ya, catatan ya. Bagi yang belum itu. Yang kelima, membaca dua kalimat syahadat itu mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak hadis, banyak riwayat yang menjelaskan. Contoh dalam Al-Quran surah Muhammad. Mana Muhammad sini? Lalu Muhammad. Muhammad lalu. Dalam Al-Quran surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh ayat sebelum balik tu. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu, ini satu saja Bapak contohkan, wastaghfir li zambika, bisa mengampuni dosa engkau. Kalau ingin dosa kita diampuni oleh Allah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Lah timbul dalam nyuta aja lah. Kini kan kekuasaan Bapak. Itu enak jadi pemateri nak. Enggak, antum nanti basuruh nanti. Oke. Itu urgensinya. Yang ketiga, sampai sholat isya ya. Sudah enggak sudah materi awak pulang. Suai kan? Ini suai ya sedornya itu. Ya. Tadi Bang Bakso suruh kemari beko sih bisa ya. Traktir bukan ya? Saya nyuruh tadi itu. Karena terdengar ada Pak tadi itu. Yang ketiga, makna dan kandungan kalimat syahadat. Satu, membacanya harus dengan ilmu. Itu penting itu. Kenapa orang mempermainkan syahadat sekarang? Karena tidak ada ilmunya di sana. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa wala takfu ma laisa laka bihi ilman. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a. Potongan ayat ini sering Ustaz Somad menyampaikan itu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu. Mana hatimu?
Ma. Oh, dalam ya. Kullu, ada kullu di sana. Kullu, kulli. Mungkin yang dari pesantren, mana yang pesantren? Yang asalnya dari pesantren mana? Kullu apa artinya? Yuk pesantren. Oi, kok. Takwi lo oke. Apa? Kuliah. Ya, kullu, kulli, kullah. Apa artinya? Kullu. Ma manahu kullu? Kulihat. Artinya apa? Melihat. Nah, lah. Hah? Itu qala. Qul. Pakai kaf. Kullu, kulli, yakul. Gitu. Ya. Kulli syai'in qadir. Kan sering itu kulli syai'in qadir. Tiap-tiap itu kesemuanya. Itu tuh yang mana? Pendengaranmu, penglihatan kita, hati kita, kana anhu mas'ula, akan disoal, akan ditanya. Ingat itu. Jadi hati kita, matamu, telinga kita, semuanya akan ditanya, akan dihisap. Lawi lah kok, tengku. Aus. Oh gitu. Jangan lawi lah. Ya, jadi ingat itu, makanya yang ada bagi kita itu tidak ada yang gratis itu. Telinga, rambut, mata, semuanya, kaki akan ditanya oleh Allah. Akan dihisap nantinya. Rambut awak ba mangkok panjang tu nanti ditanya tu. Rambut awak ba mangkok seperti ini, kan ditanya itu. Kena taat aturan. Kan bisa itu. Ini jawaban kita ada. Kenapa tangan tak pernah dicuci? Lajali 5 waktu sehari semalam dia bagi kesempatan. Contoh Dayat. Dayat. Iya, contoh. Ulai Pak. Sekali waras dia, sekali setahun tentu kan? Atau sekali seminggu. Jumat. Ingat itu, semuanya akan ditanya. Jadi harus dengan ilmu. Yang kedua, 2 kalimat syahadat atau syahadatain itu memahaminya harus dengan yakin. Jangan sampai tidak yakin. Banyak orang yang ragu sekarang dengan syahadat tersebut. Oleh sebab itu, yang haus saja lah, yang haus saja. Nanti tidak fokus nanti ke sini. Mohon maaf ya, Bapak orang psikologi, komunikasi. Jadi kalau ada jemaah yang ndak anoleh, besok Pak berhenti besok itu. Gitu. Lah mulai mengantuk, ala minumnya, ala makannya, ala mengguk-angguknya, atau ala bakaruhnya. Ada yang karuah enggak? Ada yang lalu gitu kan. Dalam psikologi kan harus membaca situasi kondisi jemaah. Gitu. Jadi bekose lah kalau ndak ada yang haus nanti aja. Bapak juga. Ini ndak enak juga nih. Lupa. Iya maaf, Bapak sering diprotes sama orang gitu kan. Kami senang mendengar ceramah Buya, tapi tidak enak melihat yang di atas meja itu katanya itu. Iklan pula kita nanti kan. Ini kan produk Yahudi itu. Ya. Makanya Bapak tidak mau. Ini bukan elit itu. Ya, kita lanjutkan, tidak mengungkap gitu. Ya, jadi memahami 2 kalimat syahadat atau syahadatain itu harus dengan yakin. Bukan hanya yakin. Yakin itu ada 4 betul. Jadi hakul yakin, keyakinan yang tinggi, yang sebenarnya. Yang ketiga, jadi makna dan kandungannya mengucapkannya harus dengan ikhlas. Ikhlas, kalau kecewa ikhlas kok, hidayah ya. Hidayah. Karena ada musola ikhlas itu kan. Ikhlas itu tulus satu-satunya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang keempat, ungkapkan dengan jujur. Coba baca 2 kalimat syahadat. Artinya, syahadat tadi terbagi berapa? 1. Ya, apa namanya itu? Kayak Allah itu apa? Tauhid ya. Yang keempat, yang kelima, mengikutinya harus dengan mahabbah. Apa itu mahabbah?
Mahabbah. Mahabbatullah. Habibi. Salah katanya mahabbah, habah. Dari pondok biasanya tahu itu. Apa tuh? Mahabbah. Habibi. Habibiyah, Habibina, Habibullah. Cintai. Ya, penuh dengan cinta. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh yang mencintai kita tersebut. Kalau kita mencintai Allah, Allah akan mencintaimu. Itu dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku itu artinya Rasul di situ. Maka yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Itu jawabannya. Lanjutannya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Jadi luar biasa kalau betul-betul kita. Jadi harus penuh dengan cinta, kita ikuti. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Seluruh aspek kehidupan kita ikuti Rasul. Apa saja, pingin apa kita, sebut sajalah. Udah azan ya? Oh iya. Rasul itu sempurna semuanya. Tidak ada yang cacat satupun. Lengkap. Lengkap sudah. Sabui salah. Sebagai saja. Manggale Rasulullah itu dagang. Apa lagi? Kepala negara Rasulullah itu pemimpin. Panglima Rasulullah itu pemimpin di medan perang. Sebagai ayah Rasulullah itu adalah punya anak, punya cucu, punya istri. Bahkan istri Rasul itu tidak satu. Awak cik semua serak di buih. Tak habis dah awak dah. Apalagi kalau banyak. Lah, jangan minta banyak nak. Awak cok mah. Nah, jadi oleh sebab itu, maka ikuti Rasul semuanya. Setidaknya 4 kesifatan Rasul yang hebat itu. Apa saja tu? Sifat Nabi yang terkenal itu. Siddiq. Artinya apa artinya? Siddiq apa artinya? Bukan hanya benar, selalu benar perkataan dan perbuatan. Ingat tu. Tidak siapa kepanjang. Sudah. Lai salat siapa? Lai salat. Tidak pak. Jadi itu bukan hanya sekadar ilmu, tapi untuk diamalkan. Buat apa ilmu banyak kalau tidak ada diamalkan? Tidak ada gunanya itu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang diamalkan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi diamalkan. Lawan dari siddiq itu apa? Lawan dari siddiq. Lawan dari jujur. Bohong. Apa bahasa Arabnya? Kizib. Dusta. Jangan bohong. Jangan bohongi orang tuamu. Nah, elok warajah yo mah, wala lo. Contoh. Hati-hati itu. Dusta kita itu. Ya, baik demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Pak. Iya cepat dah. Nah. Ada yang kau bertanya? Boleh. Dan kasolah Isa kan awak kan? Nah, baik demikian saja. Untuk lebih banyaknya ilmu antum semuanya, perbanyak membaca tentang masalah keagamaan. Banyak mendengar agar kita lebih luas wawasan keislaman kita. Tidak cukup dengan waktu 45 menit ini atau 40 menit ini. Tidak cukup. Ya, jangan dihandalkan saja guru agama, jangan diandalkan saja guru PPKN, tapi harus banyak belajar. Jangan diandalkan saja guru matematika, ndak, harus banyak belajar. Kalau ndak, mati ya kawat gue itu. Maka oleh sebab itu, rajinlah antum belajar semuanya. Mudah-mudahan antum menjadi orang sukses dunia akhirat. Amin. Tidak cukup, tapi harus diusaha.
Itu kajiannya ikhtiar. Sudah belajar kan ikhtiar kan? Sudah. Nah, tuh kemarin itu. Baik, demikian saja. Allahu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Mohon maaf tersinggung dek kananya telantuang dek turun yang indak pada tampe, terutama kepada Bapak Ibu para panitia, karena kondisi dan situasi ya memang seperti inilah kondisi kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dalam membina mendidik anak dan generasi muda harapan bagi kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.